Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pena Gita Absari dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bareng-bareng tentang apa itu bisnis online. Shall we go? Let's go! Kemajuan teknologi saat ini sudah pasti mengaruhi kehidupan manusia saat ini. Misalnya saja kita pergi pakai ojek online, belanja pakai online shop kayak Shopee, Tokopedia, pastikan. Masa gak pernah, dari mana lu? Bahkan yang kita lakuin sekarang pun belajar itu nggak pakai buku lagi, tapi pakai media online. Karena media online itu menawarkan kemudahan dan efisiensi kita dalam penggunaannya. Pertanyaan besarnya adalah, apa itu bisnis online? Bisnis online atau e-commerce dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik seperti HP ataupun komputer yang menghubungkan perusahaan dan konsumen seperti kita dalam bentuk transaksi elektronik yang pertukaran barang dan informasinya itu menggunakan tentunya elektronik. Yang pertama, unsur dari bisnis online itu sendiri. Ada dua pihak yang saling berhubungan, pertukaran produk, jasa maupun informasi. Yang ketiga, media utamanya tentu saja menggunakan elektronik. Adapun manfaat dari bisnis online, dan kalian kalau nyoba bisnis online nggak bakal rugi deh teman-teman. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar. Jadi kalau kalian promosi di internet, semua orang bakalan melihatnya tanpa terkecuali. Jadi kalian bisa dapat duit dari mereka. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Karena kita menggunakan media online, berbasis online, kita nggak perlu menyiapkan toko, etalase, atau sebagainya. Yang ketiga, melebarkan jangkauan global. Internet bukan milik Indonesia sendiri kan, tentunya juga milik semua dunia. Jadi semua dunia akan tahu tentang barangmu itu tadi. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Yang kelima, meningkatkan supply management di bidang stok ataupun penghitungan stok di gudang kalian. Yang keenam, memperpendek waktu produksi. Semua sudah terprogram dan teratur dalam komputer tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pihak yang terlibat dalam bisnis online. Let's go. Yang pertama ada penjual atau merchant, yaitu orang yang menjual barang tersebut. Yang kedua tentunya kalau ada penjual pasti ada konsumen. Nah, konsumen itu sebutannya juga adalah card holder. Yang ketiga adalah acquirer. Acquirer adalah pihak perantara penagihan antara penjual dan penerbit. Kemudian ada issuer. Issuer yaitu perusahaan dari kredit card itu sendiri. Contohnya adalah perusahaan bank, non-bank, perusahaan yang buka cabang perusahaan induk, dan certification authorities. Dan semua pihak ini tidak akan bertemu bertatap muka, melainkan menggunakan website yang berbasis www atau World Wide Web. Keuntungan bisnis online bagi penjual dan pembeli. Ini bagi penjual, ini bagi pembeli. Asas dalam bertransaksi di bisnis online. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Dapat melakukan perjanjian apa saja asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Dua, asas itikat baik. Ini menyangkut kepercayaan orang yang penjual dan pembelinya. Yang ketiga, ada asas konsensualisme. Asas ini adalah asas kesepakatan dalam perbuatan perjanjian itu tadi. Kemudian yang keempat, asas kepastian hukum. Mengandung hukum antara pihak yang membuat perjanjian dengan yang melaksanakan perjanjian. Yang kelima, asas kepribadian, bahwa seseorang akan melakukan perjanjian kontrak untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, keenam, asas kepatutan.
Asas kepatutan dituangkan dalam pasal 1339 KUH, menitik beratkan ke aspek keadilan. Kita lanjut ke model bisnis dalam e-commerce. Yang pertama, B2B atau business to business. Model ini fokus pada penyediaan produk yang akan digunakan untuk bisnis ke bisnis lainnya, atau kita bisa sebut dengan bahan baku. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Yang ketiga ada consumer to consumer. Situasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu marketplace dan classified. Kalau marketplace, konsumen membutuhkan wadah untuk berbeli secara daring. Misalnya kalau konsumennya itu saya itu membeli suatu tapi membutuhkan wadah ini tadi. Wadahnya yaitu misalnya kayak Tokopedia, Lazada, Shopee, seperti itu. Kalau yang kedua yaitu classified, memberikan kebebasan kepada konsumen untuk berjualan di lapaknya. Biasanya dalam classified ini transaksinya secara cash on delivery atau COD. COD. Misalnya seperti forum jual beli Kaskus. Keempat ada consumer to business atau C2B. Ini konsumen menawarkan jasanya kepada perusahaan supaya perusahaan membeli jasanya itu tadi. Misalnya graphic designer menawarkan dirinya ke perusahaan untuk merekrutnya supaya perusahaan bisa mengolah dirinya menjadi suatu produk. Kelima, B2A, business to administration, yang dimana perusahaan menawarkan jasanya ke lembaga pemerintah. Kemudian yang keenam ada B2A, consumer to administration. Kita sebagai masyarakat, sebagai consumer ke lembaga pemerintah. Kayak kita membayar BPJS secara online melalui Tokopedia ataupun paylater yang lainnya. Lalu yang ketujuh adalah online to offline. Kalau online to offline ini, perusahaan ini menawarkan produknya secara online. Tapi kita perlu datang ke tempat itu tersebut untuk bisa merasakan produknya tersebut. Misalnya kayak Oyo ataupun Red Doors. Kita lanjut ke jenis-jenis bisnis online. Ada online store, toko online yang mudah, murah, terjamin, tergantung asli atau tidaknya toko. Yang kedua ada online trading. Ini merupakan metode perdagangan seperti saham dan obligasi. Tiga ada online auction atau lelang online. Lelang ini biasanya dibuka di media-media online seperti Facebook, di OLX, itu banyak dibuka vendor-vendor seperti lelangan. Kemudian ada online travel, tentunya menawarkan produk berupa trip untuk berliburan atau berpergian, bisa didapatkan secara online. Online banking atau m-banking atau e-banking, itu biasanya ATM yang bisa diakses melalui media elektronik tanpa harus kita datang ke ATM-nya. Dan yang terakhir ada online ticketing. Biasanya ini bisa dibuat untuk beli tiket bioskop ataupun beli tiket pesawat, kereta secara online. Lanjut kita ke tahapan dalam transaksi online. Yuk kita pindah layar. Oke, ini dia. Yang pertama adalah e-commerce, yang sebagai wadah dari suatu pemasaran online. Contohnya ada banyak, misalnya kayak Shopee ataupun Tokopedia. Nah, proses ini dimulai dari merchant yang menawarkan produknya di laman e-commerce. Lalu ada consumer yang memesan produk melalui e-commerce. Setelah menyeleksi beberapa produk, consumer akan mengisi sebuah formulir pesanan dan melakukan transfer baik melalui e-money ataupun bank ataupun COD. Kemudian bank mengkonfirmasi transfer oleh pembeli dan e-commerce memberikan perintah kepada merchant untuk packing produk. Setelah itu, merchant mengirim packingan kepada ekspedisi untuk didistribusikan kepada pembeli. Setelah produk sampai, konsumen wajib menyelesaikan pesanan agar uangnya bisa dicairkan kepada merchant atau penjual. Last but not least,
sistem pembayaran secara online. Kita bisa dengan menggunakan transfer bank ataupun kartu kredit ataupun lagi e-money. E-money-nya apa aja? E-money-nya itu seperti ShopeePay ataupun OVO, GoPay dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ikan teri di eman-eman. Sampai jumpa teman-teman.